akhirnya bos, tempat tukiman sudah saya bereskan bos. Ini saya mau nyetoran bos. Rp3 juta ya? Ya bos. Pokoknya saya tidak mau tahu orang yang sudah pinjam duit sama gua. Orangnya susah berbelit-belit, itu urusan kamu. Ingat, kalau bisnis sama saya, bonusnya gede, resikonya juga gede. Kalau sampai yang pinjem mangkir, kamu tidak pecus nagih, Siap bos. Tapi ada satu orang yang bulet bos, Pak Saring bos. Setiap saya mau nagih, dia selalu ngeluarin golok bos. Solusinya bos, soalnya goloknya tajam banget bos. goblok kamu itu. Kamu kerja sama saya tuh udah berapa tahun kamu, hah? Kalau dia bawa golok, kamu bawa muntu. Untuk apa muntu yang saya kasih itu? Cuma saya tuh diklat kamu dari dulu. Siap bos. Kopinya mas, Pak. Minum kopi dulu. Buku mah? Hari ini saya nggak mau tahu. Karto, Pusnan, Bejo harus lunas. Total semuanya 45 juta. Kalau kamu nggak bawa uang pulang, saya pecat kamu. Siap bos. Saya habis dari Saring bos. Yaudah, kalau gitu aku mau permisi dulu bos. Pak, masa iya sih Papa mau kayak gini terus? Utang-utangin duit sama orang. Mama ini takut loh, Pak. Nanti kalau Papa kenapa-kenapa dibacok lagi sama orang. Apalagi tadi katanya Mas Pendol, kan ada yang mau bawa golok. Tidak, Ma. Setelah cita-citaku tercapai, ingin membeli seluruh tanah di desa ini, aku berhenti kerja seperti ini. Pokoknya Mama nggak usah khawatir ya. Iya, Pak. Udah, Papa berangkat dulu. Tapi Papa tetap hati-hati loh, Pak. Ya, nih buat beli pampers. Obatnya diminum dulu pak. Mama. Ya Allah pak. Bapak cepat sehat ya pak. Iya, yuk. Pak, gimana ini kira-kira selanjutnya pak? Obatnya sudah habis. Ini terakhir bapak minum obat. Dan saya terus terang aja sudah nggak punya uang pak. Seharusnya setelah obat habis kita langsung kontrol pak. Tapi memang benar-benar nggak ada duit saya pak. Yung, Ya pak. coba kamu ke tempat kakak kamu, Yung. Minta bantuan, Yung. Pinjemin duit apa kamu minta sama Eko, Yung. Tapi pak, bapak kan tahu sendiri sifatnya Mas Eko itu seperti apa. Mas Eko itu orangnya keras pak. Daripada saya minjem uang atau minta sama Mas Eko, lebih baik saya usahakan pinjem orang lain dulu lah pak. Yung, yang penting kamu kesana ngomong sama masmu. Yang minta itu bapak gitu ya. Bapak minta tolong sama kamu, Yung. Gimana ya pak? Ya udah pak, kalau memang itu keinginan bapak,
apapun yang terjadi, saya siap menanggungnya, Pak. Iya Yung, mudah-mudahan kamu dikasih Yung sama Eko Yung. Ya udah, Bapak. Kalau seperti itu, Bapak tak tinggal dulu ya, Pak. Ya. Iya Yung. Saya mau ke rumah Mas Eko. Siapa tahu Mas Eko mau meminjamin uang lah, Pak. Iya Yung, hati-hati kamu di jalan Yung. Udah, Pak. Saya berangkat dulu ya, Pak. Iya Yung. Assalamualaikum. Malam. Ring! Keluar kamu, Ring! Ring! Hei, yang sopan ya di rumah orang. Bayar utang kamu. Bayar, belum ada duit kalau ngutang. Bundaran cilok. Kesabaran saya sudah habis. Sekarang detik ini juga kamu bayar. Nih, umum. Oh, berani kamu ya? Berani kamu, Ampun. Ampun, Man. Ampun. Lepas. Kamu ya, disuruh bayar dikit-dikit bawa golok, diri bawa golok. Sekarang kamu mau bayar atau enggak kamu, Mau bayar enggak? Baiklah, aku bayar sekarang juga. Gitu dong. Ikutan aku. Awas lain kali kamu ya. Detak. Ada apa lagi kamu kesini? Jadi gini, Mbak. Kedatangan saya ke sini itu, yang pertama itu mau ngabarin soal keadaan kesehatannya Bapak, Mbak. Emang kan dari dulu Yung, Bapak sakit. Emang terus ngapain? Ya, ini langsung aja, Mbak. Terus terang saja, Mbak. Obat Bapak kan habis. Saya juga tidak punya uang, Mbak. Saya hampir seminggu saya nggak kerja, Mbak, ngurus Bapak. Jadi tolong bantu, Mbak, untuk pengobatan Bapak. Mbak kan sekarang kan hidupnya sudah enak, itu loh, Mbak. Jadi apa salahnya sih, Mbak? Kita itu saudara, Mbak. Harus saling membantu, harus saling tolong menolong, Mbak. Ya kalau bapak kamu tuh lagi sakit ya dibeliin obat loh Yung. Terus kalau tujuan kamu kesini mau pinjem duit lagi. Duit yang kemarin aja belum kamu balikin Yung. Masa iya sih kamu mau pinjem lagi? Ya Allah, Mbak. Kenapa Mbak terlalu perhitungan sama mertua Mbak sendiri? Ini lagi keadaan susah, Mbak. Tolonglah, Mbak. Kita ini saudara, Mbak, bukan musuh, Mbak. Kenapa? Boro-boro Mbak Santi sama Mas Eko nengokin keadaan Bapak. Astagfirullah, Mbak. Mau sampai kapan seperti ini, Mbak? Ya itu kan bapak kamu Yung. Ya kamu urusin sendiri. Itu juga mertua Mbak. Gimana sih, Mbak? Mas Eko itu anak kandung, Mbak. Kita ini hidup cuma dua saudara, Mbak. Bapak tinggal satu-satunya orang tua yang masih hidup. Ayolah, Mbak. Kerjasamanya. Kalau saya sendiri ngurus Bapak, saya nggak kerja. Terus dari mana untuk biaya pengobatan Bapak, Mbak? Tapi kan yang kemarin belum dibalikin loh Yung. Uang yang kemarin kamu pinjem buat beli obat bapak itu kan masih belum dibalikin sama kamu. Jadi uang yang kemarin itu maksudnya dianggap minjem, Mbak? Ya iyalah Yung. Namanya kalau uang kita saudara nih. Kalau uang nggak bersaudara Yung. Astagfirullahaladzim. Mbak Santi, setega itukah kamu sama Bapak, Mbak? Untuk kali ini aja, Mbak, terakhir kalinya, Mbak, saya minta uang 500 untuk berobat Bapak, Mbak. Tapi inget ya Yung, namanya kalau pinjem itu tetap pinjem. Duit tuh banyak loh Yung. Kalau cuma buat apa lah? Berobat. Kok cuma 200, Mbak? Loh, masih untung gak saya minjemin kamu Yung?
Tapi itu saya butuhnya 500, Mbak. Terserah kamu. Mau 500, mau berapa? Yang kemarin 400 belum dikembaliin kan? Sekarang 200, totalnya 600. 600 inget Yung. Itu 600 ya Yung. Bunganya belum. Apa, Mbak? Iya, bunga. Astagfirullah, Mbak. Kenapa harus pakai bunga sih, Mbak? Hah? Kita ini dianggap apa, Mbak? Kan udah saya bilang Yung, duit itu nggak saudara Yung. Kalau kamu sama Mas Eko saudara, iya. Kalau duit nggak saudara. Astagfirullah. Udah Yung, sah, pergi. Beli obat tuh buat bapak. Ya, Mbak. Saya mau pulang dulu, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Bos? Kok saya sudah ngomong sama kamu dari setahun yang lalu. Ferdi, Tony, Indra, semuanya sudah berada di jalan yang benar. Si Tony sekarang ya sudah punya yayasan anak yatim piatu. Si Indra sudah bisa berangkatkan orang tuanya naik haji. Dan satu lagi kok, Bakri. Kamu tahu Bakri kan? Si Raja Tega. Dia sekarang sudah punya pondok pesantren. Dia jadi donatur. Saya sudah ngomong sama kamu. Ingat, 1 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Saya yang ngajarin kamu seperti ini. Kamu harus ingat, saya juga punya kewajiban. Kalian semua harus kembali ke jalan yang benar. Sekarang bukan saatnya menjadi preman kok. Insaf, kita ini sudah tua. Sudah saatnya kita berubah. Mau kapan lagi? Yang namanya ajal nggak ada yang tahu. Ya, ingat kata-kata saya. Sudah nggak zamannya lagi kekerasan. Saatnya bertobat. Ngomong sama anak buah kamu semuanya. Kalau sampai peringatan keras ini nggak kamu dengarkan, jangan salahkan. Kawan-kawan kamu yang dulu akan selesaikan kamu semuanya. Bos, saya udah nggak kayak dulu lagi loh, Bos. Masalah seperti dulu lagi atau enggak itu urusan kamu. Saya taunya, saya informasi penuh kok. Kamu gak usah main sama saya. Kamu tahu saya kan? Kalau sekali-kali coba-coba, selesai semuanya. Udah kok, ingat ya. Jangan sampai saya dengar kamu main-main lagi. Kalau sampai terjadi, selesai kamu. Hati-hati, Pak ya. Ya, Yung. Udah, Yung, istirahat dulu, Yung. Iya, aja istirahat dulu kalau capek. Yung, Ya, Pak. kayaknya Bapak tadi dengar di depan ada keributan apa, Yung? Oh, itu nggak ada apa-apa, Pak. Ya, itu hanya keributan biasa. Nggak apa-apa. Bapak nggak usah mikirin soal itu. Yang terpenting sekarang Bapak fokus saja dengan kesehatan Bapak, ya. Ya, Yung. Tadi bukan masalah yang serius kok, Pak. Ya, Ya, alhamdulillah, Yung. ya. Kalau nggak ada apa-apa. Gak usah takut, Mas. Gak usah takut, Mas. Bang, ada apa, Bang? Maaf, Mas. Gak usah takut. Gak usah takut. Saya mau ada perlu sama Mas. Mohon maaf. Gak usah takut, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Ada apa, Bang ya? Udah duduk dulu, Mas. Santai, Mas. Santai, Mas. Mas, gak usah takut. Saya baik-baik. Saya orang baik, Mas. Biarpun seperti ini, saya orang baik. Insya Allah orang baik, Mas ya. Saya cuma mau nanya, Mas. Ini Mas nggak usah istilahnya khawatir. Niat saya baik. Saya cuma mau nanya satu nama orang wilayah sini. Mas tahu nggak ataukah mengenal yang namanya Pak Gawi?
Gawing, Iya. saya tahu bang. Tapi sekarang dia udah tobat bang. Memang dia dulu preman, tapi sekarang dia udah nggak kayak dulu lagi bang. Ya itulah, nggak usah khawatir. Niat saya baik kok. Saya mau silaturahmi tempat Pak Gawing. Ya, bisa kasih tahu alamatnya? Bener bang. Iya, ya. Saya pegang janji saya. Oke bang. Ini nanti abang lurus balik. Nanti ada satu perempatan. Nanti belok kanan 2 rumah bang. Terus depan rumahnya ada 2 petak kontrakan bang. 2 pintu bang. Ya, itu benar kan? Perlu saya antar bang? Nggak usah, biar saya nyari. Sendiri saya nyari gak apa-apa. Mas ya, jangan takut. Biar saya kasih tahu Mas ya. Pak Gawing itu orang paling baik. Saya banyak berutang jasa sama Pak Gawing. Biarpun 1000 preman, 1000 mafia, nggak ada yang bisa ngelain Pak Gawing. Iya bang, saya tahu bener bang. Gimana dulu Pak Gawing? Justru itu Mas ya, nggak usah takut. Saya sahabat baik Pak Gawing. Alhamdulillah Mas, saya bisa ketemu ini nanti. Terima kasih sekali Mas ya. Iya bang. Saya tak lanjut saja. Ini terima kasih sekali ya. Udah, nggak usah takut. Ini nggak apa-apa, saya antar bang. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, makasih. Duit itu nggak ada saudara. Dengar nggak kamu? Dengar bos. Duit itu adanya duit perempuan, nggak ada duit mandul. Brengsek kamu. Berapa itu total semua? Total semua 3 juta bos. Ada lagi Pak sama Mama 600. Jadi totalnya kan 3.600.000. Itu juga belum sama bunganya loh Pak. Apa? Kamu juga minjemin dia? Lancang kamu. Ya gimana lagi loh Pak? Dia ke rumah minta pinjem sama Mama. Cuma saya mahal sama kamu. Nagih utang aja nggak becus. Biar saya yang selain semua ini. Bos, aku ikut bos. Loh, itu ada Mas Eko sama Mbak Santi Pak. Alhamdulillah, mungkin mau jenguk Bapak. Iya yo. Mas, alhamdulillah akhirnya Mas Eko jenguk Bapak. Ada apa ini Mas? Maksud kamu apa? Maksudnya apa sih Mas? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok Bayar utang kamu. Mas, Tenang dulu Mas. Mas, tolong kita jangan ribut di depan Bapak Mas. Bapak lagi sakit Mas. ini urusan utang piutang, bukan urusan anak sama bapak. Astagfirullah Mas. Iya, nanti kalau saya sudah punya uang pasti akan saya bayar utang saya Mas. Bayar nggak Iya, sekarang? saya akan bayar Mas kalau ada duit Mas. Pak, Istighfar kok. Itu adik kamu kok. Kok. Tolong Mas. Istighfar kok. Habis aja tuh adek kamu. Diam. Kok adik kamu itu kok. Udah Bapak diam aja Pak. Yuk. Kamu seharusnya tuh mikir. Udah berapa kali aku kasih uang sama kamu buat urus bapak ini, ha? Udah berapa kali? Lebih baik saya itu kehilangan kamu daripada uang saya nggak kembali. Tahu kamu? Ha? Kamu memang pantas menjadi penghuni neraka. Ya tahu Pak. Gampar kamu. Tolong. Lihat. Tolong. Duduk kamu. Duduk. Coba ya duduk. Duduk. Bangsat kamu. Hah? Bangsat kamu. Hah? Mau apain kamu? Hah? Bajingan kalian. Hah? Pak Gawing. Husin. Oh, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Gawing. Pak. Anak saya Sin. Maafin saya ya Pak Gawing ya.
Bapak ini siapa? Saya ini sahabatnya Pak Gawing. Walaupun sampai mati saya belain Pak Gawing. Bajingan ini. Ini siapa ini di sini, ha? Ini kakak saya Eko. Ini kakak kamu. Iya Pak. Bajingan ini. Bener-bener keparat kamu. Saya sudah kasih peringatan keras, ya. Kamu masih berbuat kayak gini. Ini siapa kamu? Jawab, siapa kamu ini? Orang tua ini siapa kamu? Bapak, saya bos. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini bapak kandungmu. Kamu aniaya. Ini adik kamu juga ini. Iya Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tadi saya mau dibunuh Pak sama kakak saya. Ya Karena Allah. saya belum mampu bayar hutang Pak sama kakak saya. Sekarang bunuh. Bunuh bapak kamu. Bunuh. Adik kamu sekarang, habisin. Mas, kalau Mas Eko puas, Bajingan. bunuhlah saya dan bapak Mas. Bunuh Mas, nggak apa-apa Mas. Kalau semua itu membuat Mas bahagia, bunuhlah saya sama bapak Mas. Saya ikhlas Mas. Kita ini keluarga Mas. Kenapa Mas Eko setega itu? Sejahat itu sama kami Mas. Kami ini keluarga kandung Mas. Seharusnya Mas Eko yang sekarang posisinya di atas bisa membantu Mas. Bukan seperti ini Mas. Kami ini keluarga bukan musuh Mas. Astagfirullah. Oh, dengar semuanya. Walaupun kita dulu hidup di jalanan kok, tapi harus ingat, jangan semena-mena sama orang tua. Apa pernah saya ngajarin seperti itu? Boleh kamu lihat di jalanan, tapi sama keluarga nggak boleh seperti itu. Ingat, berkat jasa bapakmu kok, saya sadar, saya insaf. Saya jadi orang yang benar sekarang, berusaha menjadi orang baik. Asal kamu tahu kok, bapakmu dulu lebih daripada saya. Saya bukan apa-apanya kok. Saya sangat takut sama bapak kamu. Tapi semua ada masanya kok. Seharusnya apa yang saya katakan itu kamu dengarkan. Kamu jalankan apa yang saya katakan. Jadi begini kok, saya nggak tanggung-tanggung ini. Ini sudah menyangkut masalah nyawa. Kamu sama kawanmu ini, kalau tidak angkat kaki dari kampung ini, jangan salahkan. Kamu akan saya selesaikan dalam waktu 24 jam. Sekarang sebelum saya berubah pikiran, pergi dari sini. Pergi. Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak. Saya nggak tahu kalau Bapak datangnya terlambat. Mungkin saya sudah dibunuh sama kakak saya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak. Iya. Sudah membantu saya, Pak. Sama-sama Bapak. ya. Kamu nggak perlu khawatir. Kalau terjadi apa-apa sama kamu dan bapak kamu, ratusan anak buah saya akan melindungi kalian ya. Allah, terima Pak, kasih. Terima kasih, Pak. terima kasih Pak ya. Saya berutang budi sama Bapak karena Bapak saya menjadi orang yang lebih baik, Pak. Saya, Pak. Kamu dan Bapak kamu mulai saat ini nggak usah khawatir. Biaya hidup kalian saya yang tanggung. Oh, alhamdulillah. Bawa Bapak ke rumah sakit. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.